Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, saya usul tentang nama-nama kiai. Biarpun di nama kalau tidak bertanya takut sesak menamakan. Saya pernah membaca buku. Di buku itu ada bacaan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Yang awal Nur Ahmad, yang lahir wal awalu wal akhiru, yang akhir jasad, yang zahir Muhammad, yang batin nur roh. Pertanyaan saya, yang nama jasad itu apa di wal awalu, apa yang di Rasulullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ranahnya yang ku sebut awal tadi. Roh iku opo Allah. Aslinya kok ranahnya ke situ ini. Huwa di situ adalah kembali kepada Allah, ya. Huwa kembali kepada hidup. Zat Allah. Awal akhir. Awal iku adalah Nur Muhammad, akhir adalah Muhammad. Wadzahiru wal batin, batin Nur Muhammad, zahir iku Muhammad. Pun laksana ya nopo. Andai kata enggak ada Nur Muhammad dalam diri jenengan, enggak mungkin akan terjadi diri jenengan. Mana Nur Muhammad jenengan? Wiji yang terjadi, benih yang terjadi di dalam hidup. Bahasa Quran namanya nutfah. Maninya, tahu mani ya? Mani yang ada di bopo, walaupun belum bertemu sel telur dalam biung ibu, itu sudah boleh dikatakan Nur Muhammad. Dalamnya mani loh Pak. Lah, kalau biologi kan mengatakan bersel-sel banyak ya. Itu Nur Muhammad. Sel itu dibungkus Allah dengan nutfah, aman. Inilah tempat yang suci, yang fitrah, yang terjaga. Ini disebut Nur Muhammad. Lah, nyatane Nur Muhammad yang disebut Muhammad, berarti Nur Muhammad itu ada di batin, zahirnya adalah Muhammad. Oke. Saiki awal dan akhir. Awal kejadian Nur Muhammad. Kalau tidak ada itu, nggak mungkin wujud jenengan. Akhir adalah jenengan wujudnya zahir iki ya Muhammad iki. Makanya dikatakan apa menungso iku kok ya pada akhirnya mati semuanya, karena akhir Muhammad. Wis. Tetapi miturut ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 3, huwa itu maksudnya sebagai subjek, sebagai isim fa'il, bahwasanya yang awal dan yang akhir tetap aku. Aku siapa? Aku Allah yang menguasai perkara yang mulai apa, masalah apapun awal sampai akhir, ya aku Allah. Apa yang ada di zahir dan di batin, ya aku Allah. Jadi bagaimana caranya jenengan iki imannya itu di tauhid yang murni, millata Ibrahim Hanif, ya harus mengikuti
apa yang telah diajarkan diteladani oleh Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi meneladani terhadap mbah buyute yaitu Nabiullah Ibrahim. Millata Ibrahima Hanif. Hanif condongnya ruhaniah hanya pada Allah. Niki sing kula maksud mingkol bin zahidin, hati yang condong, imannya hanya pada Allah. Lah, berkenaan dengan pertanyaannya tadi, apa tadi pertanyaan Pak? Halo? Keliru menyebut jasad. Apakah jasad itu kembali kepada Nur Muhammad atau kepada Muhammad Rasulullah secara syariat? Jawabannya itu dari sisi kacamata mana? Kalau sisi kacamata hakikat, kepada Muhammad pribadi Anda. Loh, nek sampean tarik nang syariat, ya nang Muhammad Rasulullah ibnu Abdillah. Lah, kalau kita ambil dari hakikat, siapa sih Muhammad itu, Pak? Makhluk. Kul innama ana basyarum mithlukum. Niki nek jenengan tasih dereng saged nampi, bertahan dulu ya. Sebab saya ngambil dari kacamata hakikat. Berdasarkan dari surah Al-Kahfi ayat 110. Muhammad katakan, innama ana basarum mislukum, rupane perkataan sesungguhnya aku, kata Rasulullah Muhammad, iku basyarun, makhluk manusia, mislukum sama dengan kau umat. Artinya jangan kau menyembah, mohon maaf, memuji terhadapku Muhammad makhluk, tapi sembahlah siapa yang ku sembah. Sinten berarti yang disembah Rasulullah? Allah. Oke. Secara hakikat status. Beliau Rasulullah fisik ini sama atau dengan kita? Mohon maaf, sampai mpun terbius dulu dengan kalimah-kalimah makalah di syariat dulu. Bukan berarti saya menentang, ndak, ureh-ureh ndak. Saya cuman untuk membetulkan persaksian sampeyan terhadap Muhammad yang dimaksud. Sebab bersaksi yang benar manakala tahu siapa yang disaksikan. Ini nanti ada kaitannya dengan syahadata ini. Muhammad yang dimaksud di situ makhluk. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah makhluk bukan? Makhluk. Kita juga makhluk. Oke. Itulah yang disebut Muhammad. Hakikate bukan syariati. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, maksudnya bersaksi sampai meyakini jasad iki, makhluk ini bisanya ke sini hanya satu, karena diperintah, diperjalankan, yaitu maksud Rasulullah. Bahasa Arabnya itu coro bahasa Jawa nih, bahasa Indonesianya, kita bisanya ke sini karena diperjalankan Allah, diperintah Allah. Artinya kita sifat hakikatnya diri makhluk itu la haula wala quwata. Bagaimana kita bisa hadir di sini sendiri tanpa Allah? Nggak bisa, Pak. Lah, iman kita, persaksian kita harus di situ. Maka inilah yang disebut bersaksi yang benar terhadap Muhammad itu. Kalau kita harus tahu Muhammad, kapan kita tahunya? Kalau yang dimaksud Ibnu Abdillah ya,
Iya, kalau zaman kenabian dulu para sahabat Pak langsung ketemu bisa. Tapi kalau sekarang ya Muhammad ya makhluk semuanya ini bisanya bergerak karena digerakkan Allah. Itu maksudnya Muhammad Rasulullah. Nama itu untuk mempermudah kita menuju satu tujuan. Tapi bukan berarti nama itu menjadikan satu-satunya untuk bisa bertemu Allah. Ndak. Wa anibu lan lekas baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Lho bahasane Rob berarti untuk umum. Lekaslah kau kembali pada Tuhanmu. Umum. Untuk umat Islam akhirnya kita menyebut Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadzal siratal mustaqim. Untuk umat Islam. Kalau melihat dari bahasa Qur'annya, ila rabbikum adalah Tuhan. Berarti boleh untuk selain Islam yang memakai kitab Taurat, Injil, Zabur dan lain sebagainya, monggo. Cuman maksudnya Tuhan itu yang mana yang harus kita paham. Kalau nggak paham, nama pun tidak akan bisa untuk bisa sampai ke situ. Jadi kembalinya nama terhadap Muhammad, Nur Muhammad, terhadap Kanjeng Nabi itu opotah terhadap diri kita. Hakikat saya menjawab kembali kepada diri kita masing-masing. Sebab Muhammad yang dimaksud hakikatnya adalah makhluk, sebab kita juga makhluk. Tapi jawaban saya, mbok menawi tasik miskil ning ati sampean akhiri mamang tabrakan dengan keterangan syariat, nggih mandek mawon riyin. Sebab gini Pak, saya memakai sudut pandang kacamata. Kacamata syariat dengan hakikat itu enggak sama. Kacamata syariat jelas ke fisik, kacamata hakikat kepada ruhaniyah. Sebab muncul jasad iki ndugi Nur Muhammad. Lah di Nur Muhammad wiji benih yang ada di nutfah tadi loh. Memang benar, kalau tidak ada Nur Muhammad tidak akan terjadi dunia dan isinya. Coba, mohon maaf, bopo lan biyung kui kumpul akhirnya hamil metu sampean. Pitik endok kalau nggak ada lase, mohon maaf kita bicara akal ya, bicara akal, dalil akli. Yuk gak mungkin tadi PT. Cuman jangan pernah kau batasi kekuasaan Allah. Walaupun secara akal tidak bisa menerima, maka innallaha ala kulli syai'in bisa. Lakui Nabi Isa ya, Siti Maryam hamil secara fisik tanpa dikeloni orang laki-laki gitu ya. Yang gak masuk di akal lagi, Nabi Musa dengan tongkatnya akan terjadi jalan yang aslinya bukan jalan lautan. Loh, itu hal-hal yang tidak masuk di akal. Allah kuasa mampu dengan begitu. Jadi atas pertanyaannya, kembali kemanakah diri kita? Lah kita bersolawat secara syariat memang kepada Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah. Cuman secara hakikat manfaatnya pada diri kita masing-masing Pak. Sepanjang Muhammad ibnu Abdillah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kok ya menuduh mutlak yang bisa memberikan syafaat, maka iman kita keliru. Beliau itu salah satu hamba yang diizini Allah untuk membawa syafaat.
bukan berarti beliau mutlak bisa mensyafaati. Tetap orientasinya iman kita hanya pada Allah. Itu yang benar. Sehingga ada keseimbangan antara hukum syariat dan hakikat, mboten tabrakan, Pak. Lesan kula ngomong legine iku mangsangka dene rasa legi teka klengkeng, tapi iman hati iku sangka Gusti. Lah nek sing jero tak gonang jaba, yang di dalam saya bawa keluar, Gusti Allah legi. Kira-kira gak rame ya? Rame. Mengapa rame? Karena belum paham. Makanya kita dikatakan gini, mengapa kau sholat tidak bisa bertemu Allah? Karena kita tidak ingin bertemu Allah. Jawabannya sederhana, mengapa saya sholat tidak bisa bertemu Allah? Karena kita tidak ingin bertemu Allah. Sudah. Gak ingin bertemu Allah. Makanya kita nggak ada di dalam hati itu ketika saat dulu itu ingin bertemu Allah, nggak ada. Karena memang nggak ingin bertemu Allah. Yang katanya nek ingin ketemu Allah itu mati lah. Memang benar, betul. Kita harus mematikan keakuan hamba. Ngoten, cuman berhubung gak paham, bingung. Nggih. Anggapannya mati dikubur di kuburan itu. Nggih, ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Gus mengenai sholat, apa harus tahu Allah dulu apa bagaimana? Karena ada teman saya ini mengatakan sholat kalau nggak tahu Allah percuma katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat dulu opo ketemu Allah dulu? Langan ada. Di situ ada dua golongan. Ada orang sholat dulu tapi belum bisa ketemu Allah. Langan nggih? Ada orang sholat tapi bisa bertemu Allah. Pertanyaannya, kita sholat dulu, cara untuk ketemu Allah dulu opo sholat dulu? Jawabannya saya sederhana, Pak, terserah jenengan. Sak kerso jenengan. Cuman perlu diketahui bahwasanya sholat itu jalan untuk bertemu Allah. Wis sampean maknani dhewe wis. Kita bertemu Allah itu tidak hanya thariqahnya lewat sholat saja, ya. Jenengan ngarit di situ juga ada Allah. Jenengan takan itu juga ada Allah. Makanya ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kita dihadapkan Allah itu 24 jam, 1 hari 1 malam orang Indonesia, dan berbagai macam aktivitas tergantung jenengan buat bertemu Allah apa bertemu selain Allah, itu urusannya masing-masing. Dari pertanyaannya sholat dulu gak bertemu Allah apa kita ketemuan Allah dulu kemudian sakerso panjenengan. Cuman ingatlah bahwasanya sholat itu juga thariqah jalan untuk bertemu Allah. Menurut pengalaman saya mudah ketemu Allah lewat sholat, mudah. Karena di setiap gerakan mesti muncul kalimah Allah. Ya terserah. Tapi ada loh Pak orang yang gini, Gus kalau nek sholat tambah mbleyor lari ke sana kemari. Tapi kalau nek diem gini,
apalagi sambil ganja, hahaha, fly, sambil rokokan lo maksudnya Pak, ngoten lho. Tek, ati saged nangoni gesang. Terus bagaimana Gus kula koyok seperti itu? Ya monggo iku urusan jenengan. Saya tidak menyalahkan. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Enggak ada paksaan ajaran ini harus tak paksa seperti saya, enggak. Cuman di situ ada kategori, Pak. Sistem untuk bertemu Allah itu ada dua, nanti diterangkan di dalam hikam, yaitu majdubun dan wasilun. Yang wasilun berarti garisi Kanjeng Nabi Muhammad, artinya hakikatnya itu berdiri di atas syariat. Sing majdubun saenake ya wis, milih sing pundi terserah. Majdubun berarti majdubun itu apa? Ya udah, tidak terikat dengan hukum-hukum syariat, sakarepe dhewe. Majdubun itu apa tak? Majdubun itu orangnya, lah kelakuannya jadab. Iki biasanya enggak membawa 4 sifat yang pernah dibawa oleh Rasulullah. Siddiq, tablek, fatonah, amanah enggak. Jadi beliau itu yos enggak kena, enggak bisa dimintai tausiah, enggak bisa. Kok umpama aku boleh milih sing niki, Pak? Iya, kok umpama saya boleh memilih. Saya enggak bisa memilih. Saya harus mengikuti apa yang dikehendaki Allah di situ. Wasilun itu akhirnya nyampe di sini. Kok umpama enggak seperti itu, ya di rumah aja udah. Kerja juga enggak, udah saenake pun. Saenake. Itu kan juga kasih Allah. Iki namanya intan keluar dari duburnya ayam. Walaupun keluar dari duburnya ayam, iku intan tetap intan. Hadise umat Rasulullah wajib golek ilmu, manakala ilmu itu walaupun adanya di negeri Cina harus berangkat. Cina kan komunis, Pak. Iku bahasa kinayah, Pak, bahasa kinayah aslinya. Kalau ilmu itu jatuhnya ada orang yang dilihat orang lain pada umumnya orang jelek. Kalau ilmu itu ada di situ, wajib kita berguru di situ. Kita tidak meniru kelakuan dohire, enggak. Kita menyerap nasihatnya secara ruhaniyahnya. Mesti beliau itu, mohon maaf apabila muncul fatwa atau wejangan itu, mesti membangun hati. Tapi kebanyakan boten. Nek majedub lo ya, boten ngucap. Karena apa? Pedomannya dia. Aku ya urusanku nang Allah, ya urusannya Allah dewi. Urusanmu ya urusanmu. Ngoten. Walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Nek menurut saya itu akan terjadi manakala sebelumnya harus sudah disampaikan. Kok sih tetap tidak mau, ya sudah, terakhir ayat itu tadi. Jadi jawabannya Pak, sak kerso jenengan salat dhisik monggo ya toh. Jenengan ketemu Allah di luar iku nggih monggo. Cuman pertanyaannya, kalau mengikuti sistem wasilun, yo sholat yo ketemu Gusti Allah. Wis terserah jenengan milih pundi. Nggih. Masih ada? Cukup.
Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi jami ahwalina wa auladina wa arzakina wa amwalina wa ulumina fid dini wad dunya wal akhirah. Salimna wal muslimin min afati dunya wa adzabil akhirah. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa rahmatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin, yassir lana fi kulli umuri wa afina fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.